Sama-sama dapat menghadiri rapat koordinasi dan diskusi tentang reklamasi Teluk Benoa, Provinsi Bali. Pada hari ini dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pak Gubernur yang saya hormati, SK 2138 Streaming 02 C KK 2010 itu SK yang tidak sah secara hukum. Karena SK model perizinan itu yang disebut dalam kategori keputusan bedah disebut individual abstrak. Apa artinya? Syarat-syarat untuk melahirkan keputusan itu SK 2138 itu harus sudah terpenuhi secara formal dan kebenaran formal dan material. Bapak lihat mungkin kalau yang bawa SK 2138 lihat poin D. Semua masalah sebenarnya cuma satu aja, saya tunjukkan kunci kesalahannya. Poin D. Tadi dari LPP Mulu menyatakan studi ini belum selesai. Belum selesai. Saya ketika ditelepon dan diwawancarai wartawan pada waktu itu, saya telepon ketua LPM, Gus, Kedija nih Prof, hasil studi unut belum selesai Prof. Saya telepon di bawah sadana ketua Kim, Gus, Kedija hasil penelitian konden peragat Prof. Sekan, oke, cukup bekal saya untuk itu. Jadi ini tidak sah SK itu. Maka oleh sebab itu tuntutan kami dari forum ini, kita tidak bicara masalah studi kalian ini nanti belakangan hasil studi-studi ini. SK yang fokus pertama itu tidak sah, maka tolong dicabut. Kita lihat lagi, dikatakan bahwa pasal 551 yang didasarkan bahwa SK yang kami keluarkan tidak sah. Itu tentang HP3, kami memakai pasal 23 tentang kawasan perairan Teluk Benoa, bukan kawasan pesisir. Inilah perbedaan pandangan kita. Ya kalau memang kita pakai 551 sudah betul MK mencabut itu, tapi kita tidak pakai itu. Dari pasal 34 Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka bawahnya adalah pasal 34 itu. Turunannya adalah Perpres mengenai Perpres nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Maka kalau kita menyangkut di situ, izin reklamasi ini ada dua tahap. Satu, izin lokasi. Yang kedua adalah izin pelaksanaan. Persyaratan yang diputuskan. Maka kami berpendapat izin ini menjadi tidak lengkap ketika tidak ada amdalnya. Pernyataan tadi dari Biro Hukum menyatakan begini. Kalau dibaca di diktum keempatnya kembali. Diktum keempat, melaksanakan analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Baca ya, melaksanakan AMDAL, bukan menyusun AMDAL. Kalau izin lokasi maka perintahnya adalah menyusun AMDAL. Ini melaksanakan AMDAL. Kalau melaksanakan AMDAL artinya AMDAL disepakatkan. Sayang sekali Pak Ketua DPRD akhir. Saya ingin tanya kepada Pak Gubernur, bagaimana terbitnya SK ini Pak? Apa Bapak sendiri baru mimpi di Singaraja harus ada SK? Ada prosesnya. Sehingga nanti rakyat ini jadi ramai seperti sekarang ini. Ini bukan debat kusir, kayaknya ini satu hal yang bermanfaat. Semua tidak ada menjawab di orang. Saya menikmati apalagi yang menjawab SK. Semua dari dulu juga rektornya saya akan menjawab. Waktu masuknya siapa yang masuk? Nah, jadi tahu. Jadi kenapa itu? Makanya saya bilang ada tunggangan-tunggangan tertentu yang paling awal adalah penggagalan dari pelatihan gubernur, kemudian APET dan lain sebagainya. Ada orang Bali yang tidak ingin Bali ini aman. Itu satu saya percaya. Kalau betul orang Bali ingin ajar Bali dan Bali ini aman, ayo kita duduk bersama. Tidak perlu, wah demo gini, gubernur jual Bali. Mohon maaf, saya lawannya Pak Gubernur, saya orang PDI, Pak Gubernur dicalonkan oleh koalisi, saya orang PDI. Tapi kalau berpikir jernih untuk urusan ini, kenapa ributnya? Saya merasa dirugikan. Kenapa? Karena dikira, oh itu PDI kalah, ini ribut dari PDI datang dari ribut. Kan itu jadi. Ini saya klarifikasi bahwa kenapa ributnya baru sekarang. Padahal sebelum
kenapa? Ya kan kemudian terima kasih. Jadi teman-teman tahu memang setelah itu ribut, tapi pertanyaan saya tetap sampai kapan pun saya akan pertanyakan kenapa ributnya setelah pilkada? Kenapa? Kalau dari sebelum pilkada, dari begitu kita berproses, ini sudah ada masukan dan lain sebagainya, mungkin tidak akan ada kesalahan di SK menurut tadi, mungkin tidak ada hal-hal yang tentunya menjadi hal-hal yang menjadi perdebatan. Tapi kalau sudah keinginan menunggangi atau menginginkan sesuatu, apapun sebenarnya apapun dibuat, pasti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini harus, mohon maaf, kami di DPRD hanya ingin dari hari ini apa yang tadi disampaikan, ya ada yang dari Tanjung Berdua menyampaikan bagaimana kita koridor dulu setelah APEC dan lain sebagainya. Kita berkepentingan event internasional ini berjalan, kemudian ini berjalan dan keputusan Dewan jelas lanjutkan FS yang komprehensif. Kalau tidak layak, tolak. Kalau layak, ayo kita bersama-sama ada syarat-syarat tertentu dan kita kawal masyarakat Bali. Ini mikir kita ini, Pulau Bali ya berarti tadi. Makin hari makin ceking, makin kecil. Tapi pikirkan bagaimana menambah. Bahwa ada aspek dampak apa, mari kita pikirkan, mari kita hitung. Bagaimana meminimalisir itu. Begitu. Semua perubahan, semua kemajuan pasti ada perubahan. Setiap perubahan pasti ada pro dan kontra. Pasti. Yang mungkin diuntungkan seketika pro, yang belum diuntungkan seketika kontra. Yang masa bodoh emang bodoh. Itulah sebabnya saya adakan ini, saudara-saudara. Dulu kenapa saya nggak adakan sekaligus? Karena saya merasa proses sudah berjalan. Proses berjalan itu pasti melibatkan banyak orang. Pasti, itu pikiran saya. Sudah ada kajian, walaupun belum selesai, sudah ada rekomendasi. Ya saya tekan supaya orang bisa bergerak selanjutnya. Kalau memang ini berdasarkan kajian-kajian berikutnya tadi, dihitung beberapa itu, harus bikin kajian lagi. Benar, visible. Kalau tidak, ya jangan tuh. Ini tiap 6 bulan sekali ada pelaporan saya perkembangan. Apa benar nggak ini? Lurus nggak ini? Saya juga ingin melindungi Bali. Seperti itu, saudara. Bali non for sale, memang tidak dijual kok. Bali akan dapat pulau baru. Itu yang terjadi. Pikir nggak sih? Tadi ketika ada teori taruh baskom, emang bumi ini baskom? Kalau baskom berisi air dikasih benda menua, katanya nanti. Ya maaf ya, mungkin wawasannya memang cuma segitu. Tapi bumi ini gede nih. Jadi kalau di situ ditimbun, air mungkin kemana-mana, ke seluruh dunia, bukan cuma di sini. Ya maaf ya, itu mungkin wawasannya memang baru. Ya saya ketawa aja, makanya saya dari tadi senyum terus. Kata Greg Pramo kalau lagi pusing S3, senyum-senyum saja. Jadi seperti itu. Jadi jangan hitung-hitungan sekarang dapat berapa persen. Loh, ini ada orang mau buatkan pulau untuk kita, itu yang punya pulau itu kita ini kita. Bukan dia punya. Dia hanya mau memanfaatkan. Nanti ada cuma HGB. Mau bangun harus ada IMB. Gimana? Kalau nggak cocok dengan tata ruang, nggak bisa dikasih IMB. Kalau akan merugikan, iya jangan kasih IMB. Kalau tidak cocok dengan arsitektur Bali, jangan kasih IMB. Nah begitu. Mari kita lihat, kita nggak ada berpulau nih Pak. Jadi nggak mungkin kita hitung-hitungan sekarang berapa persen. Nggak bisa, karena visibility study bidang ekonomi finansial belum selesai, nggak tahu berapa puluh triliun nih biayanya. Kita tidak tahu. Itu loh saudara-saudara. Saya kebayang, itu anak-anak SMK yang nari-nari di Sukawati itu,
Tiap tahun ngamatkan berapa itu? Saya kebayang mereka mau tinggal di mana itu? Kalau nggak ada tempat baru. Mari kita sama-sama ya, jadi berpikirnya jauh bahwa mungkin ada masalah hukum tadi, masalah apa. Saya dengarkan, saya perhatikan. Dengan cara hati-hati bersih diri. Nah, ini coba dia yang sarankan Pak Seyuda, maka nanti diberi waktu, maka terjadi debat kusir. Nanti yang ahli hukum silakan duduk. Nanti saran Pak Dipers, Pak Gub, mangga raja. Yang silakan jika saran dia apek aman 2 bulan pikir kenal, ngirim ke pura, ke gereja, ke masjid. Ya, berdoa dulu, nanti tenang. Baca, mana kata Pak siapa, Pak Gendo misalnya, mana pasalnya? Kata Pak Ibrahim mana? Silakan. Terangkan saja di sana. Dalam kelompok-kelompok yang intelektual, cendekiawan, para penggelingsir, apa saja namanya. Nanti dari polisi, yang punya Telkomsel, yang punya Nijit, yang punya Danren, aja duduk. Ya begini, dari masukan semua itu tentu saja kita mendengar menyerap ya. Saya akan mengajak legislatif ya untuk duduk kembali bersama untuk kita membicarakan apa solusi selanjutnya ya dengan kepentingan semua pihak. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan hari ini mulai mengerti. Walaupun pasti akan ada dampak buruk ya. Apapun yang kita kerjakan pasti ada dampak negatif. Nah, tapi ini kan bagaimana meminimalisir dampak itu supaya kita bisa mencapai tujuan juga, ya kan, bukan apa-apa. Tujuannya baik kok. Ya, bahwa akan ada dampak, mari kita minimalisir. Kalau ada kesalahan dalam menerbitkan SK, bunyinya salah, ya mari kita perbaiki lah. Saya dengan lapang dada, dengan jiwa besar, kita perbaiki, nggak masalah. Nggak masalah kok. Dalam proses memperbaiki ini siap mengajak Siap, saya kan katakan tadi, kita ajak dulu bersama dari Prof. Ibrahim, Pak Gede tadi, Gendo, ya, biar diundang oleh Biro Hukum untuk kita bicara. Apanya yang salah, dari mana, kan gitu. Supaya saya juga nggak mau melanggar hukum. As soon as possible. As soon as possible. Makin cepat, makin baik. Iya dong, ini kan nggak percuma pertemuan ini. Setelah ini kita undang. Pertanyaan ringan banyak sekali dijawab. Tapi pertanyaan terkait dengan SK tidak dijawab. Kan saya udah bilang, kita kaji kembali. Saya kan udah terima apa yang disampaikan mereka. Nanti kita akan kaji kembali dengan para ahli hukum. Kan begitu. Mungkin saya juga nggak bisa baca semuanya itu, terus terang saja. Walaupun latar belakang saya pendidikan hukum sebagai polisi, nggak bisa saya baca semuanya itu. Peraturan presiden, keputusan ini, nggak semua bisa saya. Oleh karena itu ada ahlinya. Silakanlah nanti saya akan periksakan mereka untuk mengundang semua tadi yang khusus untuk mengurusi SK.